Halo, nama gue Aksya. Nama gue Fikri, selamat datang di Kom Channel dengan program terbarunya yaitu yang akan membahas seputar otomotif. Di mana lagi kalau bukan di Ngulik Garasi. Ngulik garasi. Dari garasi jadi inspirasi. Halo Sobat Nguras. Nah, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nih, kita sebelum melakukan syuting ini, kita udah melakukan antigen dulu. Jadi kita berdua udah boleh buka maskernya nih. Nah, coba sekarang tebak. Gua dan Aksya lagi di mana nih? Ngulik lagi di mana sih, Fik? Ya, lu kan gua udah kasih tahu nih sebelumnya kita tuh mau ke garasi dari salah satu pecinta otomotif di Bandung. Dia tuh ngoleksi mobil-mobil klasik. Lah kok gue nggak tahu? Ya lu diem di rumah mulu sih, Syal. Di rumah kan seru, Fik. Yaudah deh, daripada yang lain udah pada kepo nih mungkin nih di dalam garasi ada apa aja. Mari kita lihat langsung aja nih. Yaudah yuk masuk. Yuk. Nah, ada Mas Jerry. Halo Mas Jer. Halo. Halo Mas Ger. Halo. Nah Sobat Nguras, kita berdua nih udah ketemu nih sama Mas Ger nih. Mas Ger boleh dong sapa-sapa Sobat Nguras yang lagi pada nonton nih. Oke. Halo Sobat Ngoras semuanya, perkenalkan gue Gerio. Gue di sini sebagai bisa dibilang penggemar otomotif. Tuh, Mas Ger. Oke, jadi Mas Jer maksud kedatangan kita ke sini itu pengen ngulik-ngulik sedikit garasi Mas Jer, boleh nggak sih? Boleh banget. Wah Boleh. asik nih Mas Ger. Boleh dong Mas Ger, kita mulai dari yang mana ya mungkin Mas Ger? Kita mulai dari sebelah sini dulu kali ya. Boleh Mas Ger. Nah, jadi ini tuh Volvo, tipenya 960, tahun 94. Mas Ger nih, kalau boleh tahu nih mobil apa aja sih Mas Ger yang udah dirubah nih dari mobil ini? Untuk mobil ini nggak banyak sih yang dirubah. Dari awal gua dapat ya konsepnya emang didiemin ke originalnya. Tetap aja. original. Oke, jadi semuanya tetap dibikin, tetap bertahan originalnya ya Mas Ger ya? Nah, Oke. kalau untuk belakang ini mobil apa ya Mas Jer? Nah, ini mobil ini tuh koleksi ya? Iya. Ini mobil Fiat. Tahun berapa? Tahunnya tahun 71. Tahun 71. Tipenya Fiat 125 spesial. Oke. Mas Ger, tapi ini Fiatnya kayak banyak sih di jalan ngelihat, cuman nggak sering gitu ngelihat yang lampunya kotak kayak gini Mas Ger nih. Iya, kebanyakan di jalan tuh tipenya tuh Fiat 124. Fiat 124. Oh, tapi bentuknya bener-bener mirip ya Mas Ger sama ini ya? Overall mirip semua, cuma dia bedanya di detail-detail aja. Oh, detail-detail Kayak kecil mungkin ya. dari chrome-nya, warna interior, Lampunya terus juga juga jadi. lampu. Tapi sebelahnya nggak kalah menarik. Wah, iya nih. Ini biasanya nih mobil ini kalau ceritanya di garasinya ada mobil ini, tandanya orang sukses nih katanya nih. Mas Ger boleh jelasin dong ini mobil apa Mas Ger? Jadi ini tuh Mercedes-Benz G300. G300. Dengan kode bodinya W463. Oke. Tapi untuk yang mobil ini udah di-uplift, bisa dibilang kayak udah dirubah lah Udah ya. dirubah ya Mas Ger? Jadi ke tipe G500. Oh, G500. G500. Perbedaannya dari G300 sama G500 apa sih Mas Ger? Gitu. Perbedaannya cuman sebenarnya nggak banyak. Betul. Cuma dari warnanya, dari velgnya, dari spionnya, lampu-lampu. Oh, lampu-lampu. Gitu aja. Tapi mesin sama. Mesin sama. Ya. Mesin ini anak-anak boxer. Anak-anak boxer betul. Jadi spare partnya juga nggak susah ya Mas Ger ya kalau kayak gitu ya? Nggak susah sih. Nggak terlalu susah, Ini iya. Mas Jer dilihat-lihat naik motor juga nih. Iya. Gua mulai suka otomotif ya mulainya dari sini Dari Vespa. dulu. Favorit Mas Jer yang mana sih? Kalau favorit dari tiga ini ya, gue suka banget sama ini Vespa Sprint Bagol. Sprint bagol. Kenapa tuh Oke. alasannya? Karena ya apa ya, bodinya masih enak, masih lurus gitu, terus juga mesinnya udah di-upgrade. Oke. Gitu. Iya sih Mas Ger, kelihatan juga ya dari bentuknya segalanya, yang ini lebih kelihatan kayak buat ready buat kebut gitu ya Mas Ger ya. Ya, ya kebut-kebut banget lah. Iya. Cukup lah.
Kita boleh lihat nggak sih Mas, di depan tuh ada Land Rover ya Mas Ger ya? Oh iya. Lanjutnya ke Land Rover. Ya. Jadi ini Land Rover Series 2 sebutannya. Series 2. Tahunnya tahun 69. Mas Ger, tadi tuh ngelihat kayak ban serepnya, kan biasanya kalau ban serep tuh agak ke atas, kenapa dia agak ke bawah ya Mas Ger di tipe ini ya? Karena ini Series 2 ya. Series 2. Series 2 kebanyakan ini di bawah. Di bawah, emang di bawah mungkin. bawah. Oh. Sebenarnya mobil ini tuh dibangun gara-gara waktu pandemi kemarin nggak ada apa ya, kayak nggak ada kesibukan, jadi dibangun buat main aja gitu, main ke gunung, piknik dan lain-lain gitu. Oh iya, dilihat dari atasnya udah pakai roof rack segala. Ini kayak buat siap barang piknik barang. ya. Siap piknik banget Mas Ger. Tapi sering dipakai off-road, Sering jauh. banget. Oke Mas Ger. Nih Mas Ger, ada yang nggak kalah menarik juga nih. Ada Suzuki Jimny Mas Ger nih di Nah, pinggir nih. gimana, Ini mobilnya kayak gimana nih Mas Ger nih? Ini Suzuki Jimny, tipenya LJ80Q. Oke, Tahunnya tahun 78 ya. tahun 78. Gitu. Jadi mobil ini tuh diproduksi cuma 70 unit. 70 unit. Nah, dan itu diperuntukkan untuk Polwan. Kayak gitu. Originalnya berarti nggak gini dong? Iya, original tuh dia tanpa atap, tanpa pintu. Sisanya nama sendiri. Sisa rumah sendiri. Nama sendiri. Berarti pintu juga ya, ini ditambah lagi ya Mas Ger ya? Pintu itu gue beli copotan. Copotan berarti aslinya punya LJ80 yang ada di Iya, Indonesia, yang yang lokal ya, betul. Mas Ger, kan karena ini mobil favoritnya Mas Ger ya, boleh nggak sih kita review lebih dalam lagi nih Mas Ger tentang mobil ini? Boleh. Boleh banget. Boleh. Nah, tapi kita ada satu permintaan nih Mas Ger nih. Nah Mas Tiar, boleh nggak sih ajak kita sama Sobat Nguras tuh ngobrolnya di dalam mobil itu, ajak kita keliling? Boleh banget, boleh. Boleh? Oke. Oke. Mantap. Gini, ini mobil dapatnya tuh kondisinya emang udah hasil kayak gini atau gimana tuh Mas Ger? Jadi sebenarnya gue beli mobil ini tuh bisa dibilang setengah jadi. Setengah jadi. Jadi kayak gue ngebangunnya tuh nggak sampai total banget, karena basicnya juga dia udah sempat ngecat. Betul. Dia udah lumayan lah gitu kan. Iya. Tinggal sisa-sisanya doang. Nah, jadi kalau boleh tahu, ini mobil dapatnya dari mana? Plat nomor juga bukan dari Bandung. Iya. Ini gue dapet tuh dari Solo mobil tuh. Dapet dari Solo. Dari Solo ya Mas ya? Iya. Dibawa jalan berarti tuh ke Bandung Mas? Nah iya, setelah beli itu langsung dibawa jalan dari Solo ke Bandung. Ada. Bukannya nggak ada pintu, nggak ada atap gitu Mas? Nah di Solo tuh sempat dibangun dulu. Oh. Gitu. Jadi beli apa ya, beli aksesoris yang lainnya dulu, lalu jalan ke Bandung. Ini juga dilihat di sini udah ada AC nih Mas. AC Iya. dipasang di Bandung atau? AC juga dipasang di sana. Oh di sana, betul. Iya, jadi bisa dibilang pas di Bandung cuma finishingnya doang lah. Pas di Bandung cuma finishing. Ket ya. Iya, dikit-dikit lah. Oke. Mas emang mobilnya ini rasanya keras gini ya Mas ya? Ya sebenarnya namanya juga Jimny, Ya, senyaman-nyamannya Jimny ya pasti begini sih. pasti gini ya. Ceritanya kayak mobil ini, mesinnya tuh udah ada yang dirubah belum sih atau masih full standar gitu dari sananya? Kalau dari mesin ini cuma sedikit oversize aja sih untuk keperluan di kota ya. Karena kan ini basicnya cuma 800 cc. Oke. Dimana kalau ditambah AC, terus juga dipakai butuh tenaga yang lebih gitu. Mungkin kalau standar pasang AC mobilnya nggak akan maju kali Mas ya? Iya. Kalau masalah mogok, ya ada aja sih pasti, kayak Pasti aja. apa ya, mesin panas atau Betul. pelatihan atau Betul. karburator banjir. Cuman yang paling gitu-gitu doang sih, nggak ada Paling- yang apa hal yang parah gitu, enggak. Nggak ada hal yang parah berarti ya. Mas, boleh tahu nggak sih Mas, ini mobil dibangun habisnya kisaran berapa nih Mas? Kisaran, kalau soal kisaran ya mungkin habis sekitar 60 juta kali ya. Sekitar 60 juta ya Mas. Wah, Mahal sih. lumayan ya saya. Ya, Tapi worth it lah. Worth it lah buat segini. Ini juga mobil yang lumayan rare ya sebenarnya sih ya. Tapi ini irit nggak sih Mas? Atau boros? Gimana ya? Iya bisa dibilang irit juga sih. Bisa dibilang irit nih mobil. Bisa irit. Ya gimana kita cara makainya aja sih. Betul. Gitu. Mas pernah nggak sih Mas di jalan kayak ditawar sama orang tiba-tiba, kan ini mobil bener-bener nyentrik gitu ya Mas ya di jalan tuh? Ya kalau ditawar sama orang sih pernah sih ya beberapa kali. Ya. Kayak tiba-tiba
tiba-tiba ditembak gitu, Ditembak. tembak harga gitu. Cuman buat saat ini sih ya gue belum lepas lah. Belum mau lepas ya? Iya. Betul kan barangnya juga limited nih, jarang banget nih mas. Mungkin mas nggak akan dapat lagi nanti kalau ini dijual gitu. Sekarang kita mau ajak Mas Girio ngobrol-ngobrol, tapi bukan seputar mobil lagi nih. Kita masuk ke segmen orasi namanya. Bentar, apa tuh? Orasi apaan tuh? Orasi itu obrolan seputar pribadi, Mas. Oke. Betul. Nah sekarang kita mulai aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan nih buat seputar pribadinya Mas Gerio nih. Boleh. Nah pertanyaannya itu yang pertama, sejak kapan sih Mas Gerio menggeluti di dunia otomotif ini tuh Mas? Sebenarnya gue udah nyobain di dunia otomotif ini mulai dari kecil sih. Oh dari kecil ya Mas Gerio? Udah mulai apa ya, bantu-bantu bokap nyalain mobil, Betul. terus apa benerin karburator, kayak Betul. gitu-gitulah. Oke. Sejauh ini pernah nggak sih dapat pandangan berbeda dari orang lain? Misalnya kayak Mas Giri kan mainnya mobil-mobil klasik, Iya. pandangan beda dari orang, kok mainnya mobil-mobil jadul sih, sedangkan sekarang di era modern gitu. Enggak sih, sejauh ini tuh pandangan orang tuh oke-oke aja ya. Karena juga banyak anak-anak muda sekarang yang udah main mobil tua juga gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi nggak pernah dapat pandangan negatif kan tapi? Sejauh ini sih belum ya. Jangan. Ya, jangan iya sampai sih, lah, nanti. jangan sampai gitu Mas Ger. Nah Mas Ger, ada juga pertanyaan nih, apakah lingkungan sekitar Mas Ger tuh mendukung nih dengan hobi Mas Ger yang seperti ini gitu? Untuk saat ini lingkungan sekitar mendukung aja ya. Mendukung Karena banget, hobi ini kan positif juga. Iya. Ya betul. Nggak aneh-aneh Jelas dan gitu. ya bener jelas dan nggak merugikan siapapun gitu. Betul Mas Ger. Ya juga kan walaupun kadang disebutnya ngabisin uang, tapi ya kan zaman sekarang dengan mobil tua tuh kan hitungannya investasi ya Mas Ger. Value-nya juga beda. gitu Betul, ya. Jadi daripada uangnya kita pakai buat yang nggak jelas sih lebih baik buat yang gini-gini aja Mas Ger ya. Barang gitu. Betul. Nah Mas Ger, apa sih momen paling berkesan selama Mas Gerio menggeluti dunia otomotif? Terus Mas Gerio juga ikutan klub-klub mobil gitu nggak sih? momen berkesan paling ya setiap kita pakai kendaraan tua pasti berkesan ya. Karena pasti aja ada aja kejadian gitu loh. Kayak Mogok. entah mogok atau kenapa padahal baru masuk bengkel keluarnya Iya. udah rusak lagi gitu kan. Iya betul. Belum lagi kadang juga kan ampere bensinnya nggak sesuai tuh yang ada di instrumen sama Iya, betul. aslinya tuh Mas Ger. Dan untuk komunitas gue ini punya klub namanya Touchdown. Ini dari Bandung dan udah berjalan dari tahun 2016. 2016 betul. Tapi di klubnya Mas Giro banyak juga nih yang main mobil kayak gini atau Mobil campur-campur klasik semua. atau campur-campur. Mostly ya iya. Mostly ya, tapi mesti ada juga pasti ya yang main mobil baru-baru juga Iya, ya. pasti ada. Nah Mas Ger, gimana sih cara Mas Gerio menikmati mobil-mobil klasik ini gitu? Kalau menurut gua ya pakai mobil, cara nikmatinnya ya pakai aja. Kalau kata bahasa Sundanya mah ya jabretkeun lah. Jabretkeun, gitu. betul. Soalnya Iya. kalau ditaruh di garasi juga malah jadinya rusak ya Mas Ger ya. Iya benar. Mau? Sayang-sayang gitu. Maksudnya sayang-sayang itu didiemin. Enggak sih, kalau gua nggak kayak gitu. Pakai Soal- aja udah gitu. Soalnya juga banyak Mas Ger kolektor-kolektor tuh yang mobilnya tuh ditaruh di rumah terus nih, biar mobilnya tuh kilometer tetap rendah gitu Mas Ger. Ya sekarang kan kita beli mobil ya buat dipakai kan. Betul. Bukan cuma buat disimpan. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya kayak orang cara nikmatinnya beda-beda. Beda-beda, Tapi Kalau iya. kalau gua pribadi ya cara nikmatinnya ya pakai aja udah gitu. Betul. Mas Ger, ada nggak sih tips and triknya nih buat orang-orang mungkin pada pengen juga ikut kayak Mas Ger nih ngoleksi mobil-mobil klasik kan perawatannya nggak gampang nih. Ada nggak sih Ger tips and trik perawatannya gitu? Tips and trick sih nggak ada ya. Yang jelas ya sabar aja paling kalau pakai mobil tua, Iya. motor tua gitu ya. Ya kerusakan tuh maksudnya kayak mogok itu hal-hal wajar lah mobil Iya tua. wajar. Paling juga kita paling harus kenal-kenal aja sama bengkel-bengkel ya Mas Ger ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ditelepon gitu ya. Iya paling gitu. Mm.
Ada nggak sih Ger pesan-pesan buat sobat-sobat ngulik nih yang mau ikutan berkecimpung di sini gitu Ger? Pesannya paling kayak apa ya, kalau lo mau jalanin hobi lo ya cari tahu dulu, terus perdalam ilmunya gitu. Betul. Jadi jangan asal main doang gitu, karena ya biar nggak sia-sia aja gitu. Betul Mas Ger. Denger tuh guys, tapi sayang banget nih Mas Jerio, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you banget ya Mas. Siap, udah terima kasih, meluangin Mas. waktunya Siap, Mas. untuk kita sama sobat-sobat nguras di rumah. Semoga apa yang disampaikan tadi sama Mas Jerio jadi inspirasi untuk kalian semua ya. Oke deh, seharian kan kita udah bareng nih sama Mas Ger nih. Bagi kalian semua yang pengen punya hobi nih kayak Mas Ger, jangan lupa komen di bawah. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram kita ya di ikom channel sama ikomchannel.daily. Dan kita punya TikTok ikom channel namanya. Gue Aksya. Gue Gary. Gua Fikri, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngulik garasi, Dari Garasi. jadi inspirasi.